Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilfa Octaviana, NIM 11524050. Guys, aku mau ngejelasin dua metodologi pengembangan sistem. Yang pertama, waterfall, model air terjun. Waterfall itu model tradisional pengembangan perangkat lunak yang prosesnya linear dan berurutan. Tiap fase selesai sebelum fase berikutnya dimulai. Cocok untuk proyek yang kebutuhan sudah jelas dari awal. Tahapannya ada aktivitas seperti wawancara pengguna, pengumpulan dokumen, studi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Outputnya ada dokumen SRS. Yang kedua, sistem atau software design. Aktivitasnya ada desain arsitektur, desain modul, flowchart, ERD. Outputnya ada dokumen desain database, mockup layar. Intinya menggambar rencana sebelum modding. Yang ketiga itu modding atau pengembangan. Aktivitasnya penulisan kode sesuai desain unit tes awal. Outputnya modul program, repositori kode. Mulai ngetik kode, tiap modul dibuat sesuai desain. Yang kedua ada testing atau integrasi pengujian. Aktivitasnya integrasi modul, testing fungsional, sistem integrasi user. Terus habis itu ada laporan bug, hasil verifikasi, cek, cari bug, benerin sampai lulus tes. Habis itu ada peluncuran, aktivitasnya instalasi ke server, konfigurasi. Outputnya ada sistem running di lingkungan produksi. Sistemnya direlasi ke pengguna. Di situ ada pemeliharaan, aktivitasnya perbaikan bug pasca deploy, update minor pasca security. Outputnya ada pasca versi baru. Kalau ada yang error setelah live diurus di sini. Keunggulannya yaitu struktur jelas, gampang di manage, mudah dipahami, cocok untuk tim kecil dengan manajemen ketat. Cocok jika rekrutmen stabil dan jarang berubah. Mudah menentukan milestone dan fase penilaian. Kelemahannya yaitu kaku, susah menghadapi perubahan rekrutmen. Testing baru intensif dilakukan di fase aktif. Bug ditemukan telat. Bisa buang waktu kalau desain awal salah. Kurang cocok untuk proyek yang butuh iterasi atau feedback pengguna cepat. Contoh kasus penggunanya, sistem yang persyaratannya jelas, sistem absensi sederhana, sistem akuntansi, skema baku, proyek pemerintah dengan spesifikasi lengkap. Yang kedua, aku mau ngejelasin Agile atau Scrum. Agile adalah filosofi atau metodologi pengembangan yang iteratif dan inkremental, fokus ke kolaborasi tim, respon cepat terhadap perubahan. Scrum adalah framework Agile populer yang menggunakan sprint, periode waktu tetap untuk deliverable bertahap. Peran utama di Scrum yaitu PO, penentu prioritas fitur pemilik backlog. Scrum Master, fasilitator proses, mengatasi hambatan tim. Habis itu ada tim cross fungsional yang mengimplementasikan fitur. Terus ada tahapan atau aktivitas utama, yaitu ada produk backlog, kumpulan user story atau rekrutmen yang disusun menurut prioritas, daftar semua fitur yang mungkin kita kerjain. Terus yang kedua ada sprint planning, tim memilih item backlog untuk sprint. Outputnya ada sprint backlog, daftar tugas selama sprint. Ada sprint iterasi, biasanya 1-4 minggu, aktivitas harian. Terus ada pengembangan, testing dilakukan selama sprint, tiap tugas di commit tim, kerja terus lalu tiap hari cek progres singkat.
sprint review, demo increment ke stakeholder, terima feedback. Outputnya ada keputusan fitur selesai atau perlu revisi. Yang kelima ada sprint retrospektif, evaluasi proses, apa yang bagus, apa yang perlu diperbaiki, belajar biar sprint selanjutnya lebih efektif. Selanjutnya ada release, setelah beberapa sprint produk dirilis ke pengguna. Keunggulannya fleksibel dan cepat merespon perubahan rekrutmen. Feedback pengguna bisa masuk cepat, meningkatkan kolaborasi tim atau transparansi. Resiko teknis lebih cepat teridentifikasi karena pengujian berulang. Kelemahannya butuh disiplin tim dan PO yang aktif. Kalau PO pasif, backlog kacau, sulit estimasi biaya atau waktu awal secara presisi. Untuk tim besar tanpa koordinasi baik Scrum bisa jadi kacau. Dokumentasi aslinya sering minimal, kurang cocok bila dokumen formal diwajibkan. Contoh kasus penggunanya, aplikasi web atau produk startup, proyek yang butuh perubahan fitur cepat, proyek dengan rekrutmen belum matang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.